ada bayangan kayak keluarga kecil. Jadi di situ ada sosok bapak, ada ibu, dan juga ada 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Dan ternyata pas mereka ngelihat dari lubang pintu itu, di situ itu ada sosok anak kecil. Anak ini laki-laki. Dia tuh lagi mainan rantai di sepeda motor tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pipit yang asalnya dari Ciamis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pipit. Pipit ini berasal dari salah satu daerah di Ciamis, dan kejadian yang dialami Pipit ini bermula pada tahun 2019, tepatnya di bulan Juli. Dan kejadian ini sampai sekitar bulan Oktober tahun 2020. Dan hal itu dialami ketika Pipit pada saat itu bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Nah, sebelum masuk ke cerita utamanya, Pipit ini ingin menceritakan dulu kejadian. Kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 90-an, yang dalam hal ini nanti ceritanya akan bersangkutan dengan pengalaman yang Pipit alami. Jadi pada saat itu Pipit ini belum lahir di sekitaran tahun 90-an itu, tapi dia pernah mendapat cerita ini dari orang tuanya dan juga dari penduduk di sekitar yang tinggal di area sana, bahwa di daerah tempat Pipit tinggal itu ada seseorang yang sangat kaya raya, tapi kekayaannya itu berasal dari hasil pesugihan. Dan konon, beliau ini menjalani pesugihan itu lewat sebuah perjanjian dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Di situ juga ada sosok Gendruwo dan juga ada sosok ular berkepala 2. Dan kekayaan yang dia dapatkan dari hasil pesugihan ini kemudian digunakan untuk membangun beberapa rumah megah dan juga masjid besar di desa tersebut. Jadi orang ini bernama Haji Awi. Ini adalah nama samaran ya teman-teman. Jadi ceritanya ketika menjalani ritual pesugihan itu, Haji Awi pada saat itu mempunyai 2 orang istri. Dan dari pernikahan itu beliau ini mempunyai 5 orang anak. Dan kebetulan salah satu cucu dari Haji Awi ini adalah teman Pipit waktu SMP. Jadi Pipit sempat waktu itu sering bermain ke rumah Haji Awi. Rumahnya itu besar sekali, rumahnya mewah, dan orang-orang di sana ini sudah tahu semua bahwa ini adalah rumah utama dari Haji Awi. Yang semua orang juga tahu bahwa di rumah utama ini adalah rumah yang digunakan untuk pesugihan oleh Haji Awi. Dan di situ juga Haji Awi ini rutin menjalani ritual di rumahnya itu. Dan konon kabarnya ada satu kamar khusus yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali oleh beliau. Nah, perlu diketahui bahwa rumah Haji Awi ini nggak cuma satu. Jadi rumahnya ini banyak dan kayaknya cuma rumah utama inilah yang dipakai untuk ritual. Sedangkan rumah-rumah yang lain yaitu cuma untuk sekedar punya. Tapi ada keanehan yang pada akhirnya ini jadi terdengar bagi orang-orang. Jadi setiap rumah yang dibangun oleh Haji Awi ini itu bentuknya itu selalu sama. Desain dan juga penataan ruang-ruangannya itu juga selalu sama. Dan selalu di setiap rumah ini itu selalu dibangun semacam kolam di bagian tengahnya. Nah, suatu ketika warga sekitar ini pernah dihebohkan dengan sebuah ritual yang digelar oleh Haji Awi di rumahnya.
Jadi ritual ini awalnya digelar semacam pesta. Jadi warga menilai bahwa itu adalah pesta. Tapi kemudian mereka menyadari kalau pesta ini aneh. Jadi pesta ini digelar di rumah utama Haji Awi. Nah anehnya pesta ini bukan pesta pernikahan, bukan pesta khitanan, bukan pesta acara ulang tahun. Intinya di situ nggak ada acara apapun. Tapi Haji Awi menggelar pesta itu di rumahnya ini selama 7 hari 7 malam. Nah ternyata di hari kedua atau hari ketiga itu, malam itu satu desa ini pernah digemparkan dengan kejadian-kejadian mistis dan juga ganjil. Tiba-tiba pada malam kedua atau malam ketiga pada saat pesta ini digelar, hampir seluruh warga desa itu mendengar ada suara gemerincing kereta kuda. Nah, suara itu terdengar nyaring banget sampai membuat warga yang pada saat itu sudah tertidur ini mereka jadi kebangun. Mereka ketakutan ketika mendengar suara berisik ini. Tapi untungnya suara berisik gemerincing kereta kuda itu nggak lama. Warga di situ kemudian mengabaikan, mereka lanjutkan istirahat malam itu. Nah, kira-kira di hari kelima, pada saat pesta ini masih berlangsung, masih terselenggara, ada kesaksian dari warga desa yang sempat ngelihat. Jadi di rumah Haji Awi ini pernah kedatangan tamu. Nah, tamu ini anehnya datangnya itu tengah malam ketika desa ini sudah sepi. Tamunya ini adalah seorang perempuan, dia pakai busana serba hijau dan pengawalnya itu berbaris di belakang. Mereka semua ini, rombongan ini masuk ke rumah Haji Awi. Tapi anehnya setelah mereka semua masuk ke rumah Haji Awi, para barisan tamu ini nggak keluar-keluar lagi sampai pagi hari. Dan sampai di kemudian hari, tamu-tamu ini tetap nggak keluar. Nah, dalam hal ini, warga itu nggak bisa banyak berkomentar. Tapi di situ warga sudah tahu bahwa yang datang itu pasti bukan golongan manusia. Intinya mereka semua, warga ini tahu bahwa Haji Awi ini pelaku pesugihan. Meskipun di sisi lain, warga juga tahu, si Haji Awi ini berkedok agama di balik semua itu. Beliau itu selalu aktif berkegiatan agama, selalu minta dipanggil haji, dan ini semua hanyalah kedok. Nah, jadi di situ Haji Awi ini bersembunyi di balik agama supaya orang itu simpatik kepadanya. Harapannya ya supaya orang itu nggak menyangka yang enggak-enggak kepada Haji Awi. Padahal semua sudah tahu soal hal ini. Dan tentang rumah Haji Awi ini memang dikenal angker. Sering di situ ada penampakan. Apalagi semenjak Haji Awi dan keluarga sudah nggak lagi tinggal di rumah itu. Jadi rumah ini pada saat sudah ditinggalkan oleh Haji Awi dan keluarganya, rumah ini kosong tapi selalu terlihat ramai. Padahal di dalam kosong, nggak ada orang sama sekali. Dan pengakuan dari warga sekitar, di dalam rumah itu ada sosok genderuwo yang dia masih tinggal di sana dan juga beberapa makhluk halus lainnya. Dan semenjak rumah itu nggak lagi ditinggali Haji Awi dan keluarga, banyak warga ini yang sering diteror oleh sosok aneh-aneh. Dan seringnya ada sosok genderuwo yang menyerupai orang lain. Jadi pernah ada cerita, salah satu warga, kita sebut saja namanya Bu Cica. Suami Bu Cica ini setiap kali pulang ke rumah itu kadang 3 hari sekali, karena kerjanya lebih banyak di luar kota. Nah, suatu hari suami Bu Cica ini berangkat sekitar jam 7 malam, beliau diantar oleh anak pertama Bu Cica menuju ke terminal bis. Nah, kira-kira 1 jam setelah itu, setelah mengantar bapaknya ini, si anak pulang ke rumah. Terus kira-kira pada saat itu sekitar jam 9 malam, bapaknya ini datang ke rumah. Dan kebetulan waktu itu Bu Cica ini sudah tidur malam itu. Dan anaknya yang tadi sempat ngantar ke terminal, itu dia lagi bukain pintu. Ternyata dia melihat ada bapaknya. Dia otomatis kaget terus tanya, "Loh, bapak kok sudah pulang?" Si bapaknya ini diem, terus si bapak ini langsung nyelonong masuk ke dalam. Si anaknya ini sempat mengamati banyak yang aneh dari sosok bapaknya malam itu. Pertama, kepulangan bapaknya yang tiba-tiba. Ini nggak biasanya bapaknya seperti itu. Kalaupun bapaknya itu pulang mendadak, pasti si bapak akan telepon si anak lebih dulu supaya menjemputnya di terminal. Tapi malam itu si anak ini nggak dapat telepon, apalagi kan barusan diantar ke terminal. Nah, ini keanehan pertama. Dan keanehan kedua yang dirasakan oleh anaknya ini, bau badan bapaknya itu apek banget. Lebih kepada seperti bau perengus, kayak bau hewan di kebun binatang. Baunya itu seperti itu. Nah, padahal setahu si anaknya ini, bapaknya itu selalu pakai wewangian. Beliau seneng banget pakai wewangian dan gak suka bau badan. Tapi malam itu aneh. Bau bapaknya ini perengus banget, dan ini adalah keanehan keduanya. Dan keanehan ketiga, setiap kali bapaknya ini masuk rumah, beliau itu selalu mengucap salam. Ini dalam kondisi apapun. Mau pada saat itu misalnya bapaknya ini baru dari warung beli rokok sekalipun, kalau mau masuk rumah lagi, beliau selalu mengucapkan salam. Tapi malam itu aneh.
Si bapaknya ini nggak ngucap salam sama sekali, dan ketika ditanya itu cuma diem. Ini jadi keanehan ketiga. Jadi pada saat itu juga, si anak Bu Cica ini langsung curiga. Dia langsung membacakan ayat kursi, membaca apapun yang dia bisa, sambil dia ikuti terus sosok yang mirip bapaknya itu. Nah ternyata sosok yang mirip bapaknya ini langsung masuk ke kamarnya Bu Cica. Disinilah anak Bu Cica itu yakin kalau ini bukan bapaknya. Jadi sebelum benar-benar masuk ke kamar ibunya itu, sambil dia membacakan ayat kursi, dia tepuklah pundak sosok ini. Terus si anak ini langsung membentak, "Hei, siapa kamu?" Nah ketika sosok ini noleh, matanya itu merah, giginya bertaring. Dan untungnya di momen itu, anaknya Bu Cica ini nggak ada rasa takut sama sekali. Dia langsung membacakan lagi ayat kursi sambil dia teriak ke sosok tersebut. "Keluar kamu, bajingan, keluar!" Nah, saking kencengnya dia teriak-teriak seperti itu, Bu Cica yang tadinya sudah tidur di dalam kamar, ini akhirnya Bu Cica kebangun dan beliau keluar dari kamar. Nah, di momen itu Bu Cica ini awalnya kaget. Yang awalnya beliau itu sempat tanya ke anaknya, "Loh, ini ada apa? Ada apa?" Bersamaan dengan itu, Bu Cica ini sempat ngeliat ada sosok yang mirip suaminya. Dia lari menuju ke belakang. Terus, baik Bu Cica maupun si anaknya ini benar-benar ngeliat bahwa sosok tersebut itu lari sambil menembus tembok. Nah, selain Bu Cica ini masih kaget karena beliau bangun tidur, Bu Cica waktu itu langsung teriak, "Loh, apa itu Kak? Apa tadi Kak?" Nah, setelah ditenangkan oleh anaknya, akhirnya disitulah anaknya ini cerita dari awal. Nah, dari situ kemudian cerita ini menyebar kemana-mana. Dan nggak selesai sampai di situ, ada lagi warga yang diganggu oleh sosok gondrowo tersebut. Bahkan sosok gondrowo ini, mohon maaf, sudah sempat meniduri salah satu istri tetangga. Nah, kita sebut orang yang mengalami pengalaman ini adalah Tania namanya. Ceritanya waktu itu Tania ini baru menikah. Di usia pernikahan Tania dan suami yang kedua bulan, suami Tania ini harus berangkat ke proyek yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan setelah suami Tania ini pergi, kira-kira 6 bulan berjalan, hari itu, Tania dan suami ini barusan video callan. Ya, tanya kabar dan lain sebagainya, dan setelah itu, Tania ini kembali beraktivitas di rumah. Malam harinya, dia sengaja tidur lebih sore. Sekitar jam 8, Tania ini sudah tidur. Dan malam itu memang Tania mengakui, ini nggak biasanya dia tidur sore-sore. Biasanya sekitar jam 12 dia baru tidur. Tapi pada saat itu, sekitar jam 8 malam, Tania sudah tidur. Terus tiba-tiba, awalnya di situ Tania ini ngerasa kayak mimpi. Tapi kayak nyata juga. Tiba-tiba, sosok suami Tania ini, mohon maaf, dia ini langsung posisinya sudah menindih di atas Tania. Dia ciumilah seluruh bagian tubuh Tania. Di sini Tania baru sadar bahwa ini bukan mimpi, ini nyata. Dia sempat kaget. Loh, kenapa kok suaminya tiba-tiba sudah di rumah, Mas? Kamu kok sudah di sini? Tapi dia diam, dia terus menciumi Tania. Nah, di sini Tania sempat berpikir, ini apa memang suaminya ini niat ngeprank atau gimana? Apa dia itu sengaja pulang untuk ngasih kejutan ke Tania? Di sini Tania itu langsung meraih HP-nya, dia langsung telepon ke HP suaminya. Dan gak lama setelah Tania telepon langsung diangkat oleh suaminya. Suaminya ini langsung bilang, "Ya sayang, kenapa kok belum tidur?" Langsunglah dari situ Tania ini teriak ke arah sosok yang tadi menindinya. Sosok yang mirip suaminya itu langsung ngeliat ke arah Tania. Matanya itu merah, giginya itu bertaring. Disitulah Tania ini berusaha lepas dari sosok tersebut. Sampai akhirnya Tania ini bisa benar-benar lepas. Dia keluar dari kamar dan langsung menuju ke depan. Di sini Tania ini langsung teriak ke arah rumah keluarganya. Jadi rumah keluarga Tania ini persis ada di samping rumahnya. Nah, di rumah sebelah itu ada orang tua Tania dan juga kedua adik laki-lakinya Tania. Dan pada saat itu yang langsung menuju ke rumah Tania pertama kali ini adalah adik laki-laki keduanya Tania. Ketika Tania tadi teriak, itu posisi adiknya ini lagi santai di teras rumah. Jadi dia langsung menghampiri rumah kakaknya itu. Disitulah Tania cerita pengalaman yang baru saja dia alami. Dan lagi-lagi cerita ini akhirnya menyebar kemana-mana. Jadi di situ warga percaya bahwa ada sosok genderuwo di rumah Haji Awi. Dan sosok genderuwo ini adalah penghuni lama di rumah Pak Awi. Nah, tapi karena rumah utama Pak Awi ini sudah lama nggak dihuni oleh Pak Awi dan keluarga, jadi warga setempat ini juga bingung harus menyampaikan hal ini ke siapa. Warga waktu itu sudah ketakutan, maunya warga, mereka ini mau menyampaikan ke pemilik rumah. Tapi Pak Awi sendiri juga sudah jarang sekali berkunjung ke desa tersebut. Dan singkatnya, pada suatu ketika, Pipit pada saat itu kerja di sebuah perusahaan BUMN yang kebetulan dia ini kerjanya di lapangan.
Nah, pada saat itu perusahaan tersebut itu membutuhkan rumah untuk selanjutnya dijadikan kantor sekaligus jadikan mes bagi karyawannya. Nah, singkatnya dari perusahaan ini sempat menilai bahwa rumah Pak Haji Awi ini memenuhi syarat bagi mereka. Selain rumah Haji Awi ini besar, dan di situ perusahaan itu merasa bahwa rumahnya ini cocok untuk kantor dan juga mes karyawan. Jadi pada akhirnya pihak perusahaan menilai bahwa lokasi rumah Haji Awi ini cocok untuk dijadikan kantor dan juga mes mereka. Nah, di sisi lain, perusahaan pada saat itu nggak tahu menau tentang sejarah dari rumah itu sebelumnya. Para karyawan pun di sana juga yang akan menempati rumah ini juga nggak bisa menolak, juga nggak bisa ngasih saran apapun. Karena bagaimanapun juga ini keputusan perusahaan dari pusat, dari Jakarta. Awalnya di sini Pipit sendiri ini ragu untuk lanjut kerja di tempat itu. Karena dia sudah tahu cerita yang terjadi pada masa lampau tentang rumah ini. Tapi karena Pipit ini tinggalnya itu nggak jauh, jadi Pipit terima tawaran kerja ini, pikirnya waktu itu dia nggak akan sering-sering tidur di mes, kecuali pada saat piket. Nah, kejadian ini berawal ketika Pipit dan juga teman-temannya sudah 3 bulan bekerja di perusahaan ini dan sudah tinggal di rumah tersebut. Pada saat itu mereka semua ini sedang melakukan apel pagi dan juga briefing seperti biasa. Tapi pada saat apel pagi itu memang harus disertakan foto bersama, karena nantinya akan diinput sebagai absen lokasi ke pusat. Nah, posisi pada saat itu, mereka semua ini duduk melingkar, nggak pakai kursi. Posisi mereka ini membelakangi, ada di belakang mereka itu kaca besar, dan kaca besar di situ warnanya gelap. Dan kebetulan kaca besar ini adalah kaca kamar, yang kamar ini dulunya tidak boleh dibuka oleh Haji Awi, kamar khusus Haji Awi. Dan kamar inilah yang dipercaya sebagai kamar ritual pesugihan Haji Awi. Jadi pada saat foto, mereka waktu itu belum menemukan kejanggalan. Tapi pada saat foto ini dikirimkan ke perusahaan, terlihatlah di situ ada bayangan kayak keluarga kecil. Jadi di situ ada sosok bapak, ada ibu, dan juga ada 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Nah, di sini kenapa mereka yakin kalau ini adalah sosok sebuah keluarga? Karena itu gambarnya lumayan jelas. Jadi keluarga ini, ketika Pipit dan teman-teman ini foto, jadi sosok keluarga tak kasat mata ini kayak ikut-ikutan berpose foto seperti mereka. Nah, langsunglah di situ mereka semua merinding. Jadi rasanya itu takut, campur aduk lah pokoknya. Mereka nggak berani lagi foto di dekat kamar itu, terutama di dekat kaca besar gelap ini. Dan selang beberapa hari kemudian, tibalah pada saat itu hari Sabtu, di mana kantor ini libur, dan Pipit waktu itu kebagian piket. Yang setiap kali piket, ini harus dijaga oleh 2 orang. Nah, karyawan di sini ini teman-teman semuanya itu perempuan, nggak ada yang laki-laki. Pada saat Sabtu malam itu, Pipit ini cuma berdua dengan salah satu temannya, namanya Tina. Nah, di situ mereka itu rebahan di kamar sambil makan cemilan yang sudah mereka siapkan dari rumah masing-masing. Malam itu ceritanya masih sekitar jam 9 malam. Pipit ini merasa itu masih sore, belum terlalu malam. Tapi karena mereka ini tinggalnya atau rumah itu berada di sebuah perkampungan yang sepi, jadi suasananya itu sepi banget. Di kantor ini disediakan sepeda motor untuk fasilitas kantor, yang dimana motor ini bisa digunakan untuk karyawan selama jam kerja. Dan setiap kali selesai menggunakan motor tersebut, motor ini selalu dirantai dan digembok bersamaan. Jadi ada rantai besar yang mengikat sepeda motor ini. Nah, pada malam itu tiba-tiba Pipit dan Tina ini dengar kayak ada orang yang mainan rantai motor. Krek, ditarik, kemudian dibiarkan ditarik, krek. Itu kedengaran jelas banget. Dan karena mereka semua ini cewek-cewek, jelas mereka itu nggak berani buka pintu. Bahkan pintu kamar itu mereka kunci. Jadi mereka sama sekali belum keluar dari kamar. Nah, jadi waktu itu yang bisa mereka lakukan, mereka ini ngelihat dari lubang pintu. Dan langsung ngelihat ke arah motor yang dirantai tadi. Dan ternyata pas mereka ngelihat dari lubang pintu itu, di situ itu ada sosok anak kecil. Anak ini laki-laki. Dia itu lagi mainan rantai di sepeda motor tersebut. Dan pada saat itulah, baik Pipit maupun Tina, mereka ini cuma saling lihat satu sama lain, mereka saling pandang. Yang bisa mereka lakukan, ya mereka ini saling menenangkan, supaya dari mereka ini nggak takut. Akhirnya dari situ mereka pelan-pelan langsung menuju ke tempat tidur, mereka sembunyi di dalam selimut. Dan akhirnya nggak kerasa, mereka pun tertidur. Nah, singkat cerita, tibalah hari itu hari Senin, mereka kembali bekerja seperti biasa. Sekitar jam 6 pagi, setelah mereka semua membersihkan kantor, mereka ini bergiliran mandi.
Nah, pagi itu Pipit ini mengira kalau Tina ini sudah selesai mandi, karena Pipit sempat ngeliat Tina lagi ada di kamar, dia lagi nyisir rambutnya. Tapi pas ketika Pipit ini menuju ke dapur untuk membuang sampah, tiba-tiba Pipit ini kaget ngeliat Tina yang baru keluar dari kamar mandi. Tina ini baru selesai mandi. Di situ Pipit cuma kaget, dia diem, tapi nggak menceritakan hal ini kepada temannya. Karena takutnya nanti Tina ini malah takut. Akhirnya hal itu disimpan. Sampai hari ini belum diceritakan ke Tina. Nah, beberapa bulan kemudian, ada karyawan baru, namanya ini Siska. Singkat cerita, pada malam Rabu, mereka waktu itu lagi briefing untuk evaluasi harian. Dan di tengah-tengah briefing itu, mereka ini tiba-tiba dikagetkan dengan suara laki-laki, yang suaranya itu sedikit serak. Jadi sekedar informasi bahwa pada saat itu Siska ini memang lagi deket sama cowok. Kita sebut saja nama cowok yang deket sama Siska ini namanya Aryo. Nah, malam itu mereka semua yang lagi briefing di dalam ruangan, mereka dengar ada suara cowok yang suaranya itu agak serak-serak, mirip si Aryo ini. Mereka semua posisinya lagi di dalam, lagi briefing, jadi mereka cuma bisa mendengar suaranya tanpa mereka tahu siapa yang datang. Tapi mereka mengira kalau ini Aryo karena suaranya mirip. Jadi sosok laki-laki ini bilang, "Selamat malam, apakah Siska ada?" Nah, bahasanya itu memang kayak gini, baku banget. Singkatnya, salah satu dari mereka langsung keluar dari ruangan menghampiri laki-laki ini. Nah, kata salah satu orang yang menemui laki-laki tersebut, si laki-laki ini cuma menyerahkan bingkisan, terus kemudian dia pergi. Ternyata bingkisan ini adalah martabak telur dan juga martabak manis. Pas ketika menerima bingkisan ini, mereka semua agak bingung, apalagi si Siska ini. Karena nggak biasanya Aryo itu kok pakai bahasa yang kayak gitu banget, baku banget. Nah, di situ Siska juga merasa hal ini ganjil. Karena Aryo ini rumahnya jauh banget. Kenapa kok malam-malam dia datang ke sini? Apalagi belum ngabari sebelumnya ke Siska. Di situ mereka cuma kebingungan di ruang briefing. Dan karena briefing ini belum selesai, jadi mereka nggak sempat ketemu dengan sosok laki-laki yang disangka Aryo tadi. Nah, anehnya di situ mereka ini sama sekali nggak mendengar ada suara langkah kaki atau suara motor yang datang. Pokoknya tiba-tiba mereka dengar ada suara laki-laki lah yang menyapa tadi. Dan singkatnya, setelah briefing ini selesai, mereka akhirnya makan rame-rame martabak tersebut. Setelah itu Siska memastikan ke Aryo. Dia mau konfirmasi, dia teleponlah Aryo. Apa benar tadi Aryo yang ke situ? Dia tanya, "Kamu tadi ke sini kok nggak bilang-bilang?" Nah, ternyata Aryo ini kebingungan. Dia bilang bahwa dia lagi di rumah dan sama sekali dia nggak ke sana. Di situ Aryo juga menjelaskan, kayaknya nggak mungkin deh aku ke sana malam-malam. Kamu tahu sendiri rumahku ke sana itu juga sekitar 1 jaman. Nah, mereka akhirnya bertanya-tanya lah, terus yang tadi datang ini siapa yang nyari Siska? Keesokan harinya, Siska ini dijemput oleh Aryo. Dan mereka semua, Pipit dan teman-teman ini masih penasaran. Mereka tanya langsung ke Aryo. Bahkan mereka minta supaya Aryo ini jujur. "Yuk, kamu jujur yuk. Kamu semalam kan yang ngerjain kami. Kamu datang ke sini kan." Aryo ini lagi-lagi dia kayak orang bingung. "Sumpah demi Allah, aku nggak ke sini." Nah, disinilah ketika Aryo itu berani bersumpah. Dan kelihatan sekali dari wajahnya kalau Aryo ini nggak berbohong. Mereka semua jadi heran. Terus laki-laki yang datang semalam itu siapa? Nah, karena rasa penasaran Siska ini semakin menjadi-jadi, akhirnya Siska memutuskan untuk bertanya ke abahnya, yang kebetulan beliau ini adalah orang yang paham tentang hal-hal yang semacam ini. Pada saat Siska tanya ke abahnya, Siska ini dikagetkan lagi dengan pernyataan dari abahnya, bahwa yang semalam mengirim makanan ke kantor, ini adalah sosok Gondoruo yang menjelma sebagai Aryo. Nah, memang ketika mendengar hal ini, Pipit dan teman-teman itu ya bisa dikatakan percaya nggak percaya. Tapi di satu sisi lain mereka memang dengar kok ada suara laki-laki yang suaranya mirip Aryo. Dan ketika mereka konfirmasi ke Aryo, Aryo nggak pernah datang ke kantor. Jadi mereka akhirnya berpikir, kayaknya bener deh, itu bukan Aryo. Kayaknya itu memang sosok Gondoruo. Dan kata si Abah ini, Gondoruo ini memang suka sama Siska. Nah, singkat cerita, beberapa minggu kemudian, tepatnya di hari Jumat, mereka kedatangan lagi satu orang yang diperbantukan di sana dari cabang lain, namanya Tuti. Tuti ini anak yang sensitif dan gampang sekali dirasuki oleh makhluk gaib. Mereka ini membiasakan diri untuk sering membaca Yasin dan juga surat-surat pendek. Istilahnya mereka ngaji bareng-bareng lah. Karena mereka ini sering mendapat gangguan di rumah tersebut. Nah, pada saat itu di hari Jumat ketika mereka membacakan Yasin dan juga surat-surat pendek, di pertengahan ketika mereka membacakan Yasin ini,
Pipit itu sempat melihat ada sosok bayangan hitam. Bayangan hitam kayak anak kecil. Sosok hitam yang mirip anak kecil itu, dia ini kayak melayang, mendekat ke arah Tuti, dan benar-benar semakin mendekat. Dan ketika sosok hitam ini kayak masuk ke tubuh Tuti, benar di situ mereka semua ngelihat Tuti ini langsung kerasukan. Dan ternyata sosok ini adalah sosok anak kecil penghuni kolam renang. Nah, sebelumnya Pipit dan teman-teman ini pernah mendapat cerita. Jadi memang ada cerita tersendiri tentang kolam renang yang ada di dalam rumah Abah Awi ini. Dulu ketika Haji Awi dan keluarganya masih tinggal di rumah tersebut, sempat ada seorang pembantu yang ketika beliau ini bekerja, dia selalu membawa anaknya. Anaknya masih kecil. Nah, pada suatu ketika, tanpa sengaja, anak ini sempat terjatuh di kolam dan dia tenggelam di kolam tanpa ada yang tahu sampai beberapa jam kemudian. Dan pada akhirnya anak ini meninggal di kolam tersebut. Nah, akhirnya dari situ warga semua ini menyimpulkan bahwa ini bisa jadi adalah arwah gentayangan dari sosok anak kecil tersebut. Nah, dalam hal ini Pipit itu nggak begitu percaya. Karena dia percaya bahwa orang yang setelah meninggal, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, dia akan menuju ke alamnya sendiri. Tapi Pipit yakin dan Pipit percaya bahwa memang ada entitas lain, ada sosok makhluk halus yang memang menjaga di rumah tersebut. Dan bisa jadi dia ini menyerupai anak kecil. Dan singkatnya, ketika pada saat si Tuti ini kerasukan, mereka akhirnya meminta bantuan kepada seorang kiai yang tinggalnya nggak jauh dari sana, supaya bisa menyembuhkan Tuti. Dan waktu itu cukup lama juga Tuti ini sembuh, hampir 6 jam Tuti ini mengalami kerasukan, sampai dia ini badannya benar-benar lemas. Dia sempat ditanya berkali-kali, tapi sosok yang merasuk ke dalam tubuh Tuti ini, dia nggak mau keluar dari tubuh Tuti. Dan setelah kejadian itu, mereka akhirnya diganggu lagi dengan kemunculan ular hijau. Tetapi anehnya, ular hijau ini itu selalu muncul di setiap hari Jumat. Dan ular ini selalu menggantung di gorden tempat mereka briefing itu. Dan gak lama setelah itu ada warga yang bilang bahwa di kaca besar tempat mereka briefing itu, ini adalah tempat ular berkepala dua. Di situ memang ada sosok ular berkepala dua dan memang sudah lama ular ini terlihat oleh warga. Sontak dari situ mereka ini jadi takut. Dan mereka sempat bingung antara tetap tinggal atau pergi. Tapi karena kontrak mereka ini belum habis, jadi mereka di situ mau nggak mau ya harus tetap tinggal di rumah tersebut. Dan suatu ketika pada hari Senin malam, mereka waktu itu lagi cerita-cerita sama teman-temannya yang lain. Terus tiba-tiba ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini busananya itu putih dan rambutnya panjang. Nah, sosok ini itu tiba-tiba ongkang-ongkang kaki di atas toran air. Nah, dari situlah mereka ini sempat diam sejenak, terus akhirnya mereka ini langsung lari nutup pintu. Jadi yang dilihatin oleh sosok perempuan ini nggak cuma satu, tapi semua anak yang ada di situ. Dan nggak berhenti sampai di situ, sekitar jam 1 malam, pintu dari arah gudang itu diketuk dengan kenceng banget, kayak orang yang mau dobrak-dobrak. Dan dari situlah mereka semua, karena mereka ini cewek-cewek, semua takut dan akhirnya mereka nggak bisa tidur semalaman. Nah, pada saat pagi hari, mereka ngelihat posisi pintu yang semalam itu bunyi terus. Pintu ini posisinya itu tertutup. Nah, dari situ akhirnya ketika mereka melihat bahwa pintu ini dalam keadaan tertutup, mereka berinisiatif untuk membuka pintu tersebut. Supaya pintu ini tidak lagi digedor-gedor. Dan benar, ketika pintu ini kebuka, itu nggak ada lagi yang ngetuk-ngetuk pintu. Nah, satu kejadian lagi, hal ini menimpa Pipit pribadi. Hal ini terjadi di malam Selasa Kliwon. Malam itu ceritanya mereka semua ini pulang sekitar jam 11 malam karena waktu itu mereka lemburan. Nah, Pipit ini sempat ngajak salah satu temennya untuk pulang bareng. Tapi temennya bilang, udah Pit, kamu duluan aja. Akhirnya Pipit ini pun pergi duluan. Dia ambil kunci motor dan akhirnya dia pun jalan pelan-pelan. Pada saat itu kampungnya Pipit ini lagi rame. Di situ lagi ada acara kontes layangan yang pakai lampu warna-warni. Pada saat Pipit ini lagi naik motor, Pipit itu merasakan motornya ini kok rasanya berat banget. Jadi motornya itu nggak bisa kenceng. Nah, pada saat itulah Pipit ini ngelihat dari arah spion, ada 2 cahaya merah di spion motornya. Jadi di situ Pipit mengira, oh ini lagi pentas layangan itu, karena layangan ini ada lampunya. Akhirnya di situ Pipit berkendara dengan santai. Nggak lama kemudian Pipit ini penasaran, ini kok kayaknya lampu ini kok kayak semakin membesar. Nah, disinilah dia nengok ke belakang, ternyata yang di belakang itu, persis di belakang Pipit, di jok itu, ada sosok hitam. Sosoknya ini berbulu, matanya merah. Giginya itu kelihatan tajam-tajam semua. Dan disinilah Pipit itu benar-benar gemetaran, hampir-hampir waktu itu Pipit ini mau jatuh.
Seketika itu juga Pipit langsung balik ke arah kantor dan dia bilang ke temannya, dia pengen ngajak bareng, dia pengen pulang bareng. Pada saat itu ketika Pipit ada di kantor, dia nggak menyampaikan ke temannya kalau dia barusan dilihatin sosok yang menyeramkan. Karena dia nggak mau temannya takut. Dia cuma bilang, udah yuk pulang bareng aja yuk, biar rame-rame, biar bareng-bareng pulangnya. Pipit sengaja nutupi kejadian ini supaya temannya itu nggak ketakutan. Dan setelah kejadian-kejadian yang dialami oleh Pipit dan teman-temannya, di situ Pipit mulai berpikir untuk kesekian kalinya, ini apakah dia mau melanjutkan kerja di sana atau dia memilih resign. Karena yang dia pikirkan, selanjutnya di hari-hari kemudian, pasti akan banyak hal-hal ganjil yang akan dia alami dan juga teman-temannya alami. Nah ternyata nggak lama setelah itu, Pipit ini dilamar oleh cowoknya. Dan atas permintaan dari calon suaminya itu, Pipit akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya ini. Dan setelah Pipit ini keluar, perusahaan ini sudah nggak menempati rumah Pak Haji Awi lagi. Nah, mungkin Pipit sendiri berkesimpulan mungkin karena banyaknya kejadian ganjil yang dialami oleh karyawan yang ada di sana. Akhirnya, kemungkinan perusahaan memutuskan untuk pindah tempat. Dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pipit di Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.